Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu dan saudara sekalian yang baik dimuliakan Allah, mari kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua sore hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama berupaya berikhtiar menambah ilmu keagamaan kita. Ketahuilah ibu dan saudara sekalian, di dunia ini kekayaan termahal adalah hidayah. Kekayaan termahal adalah hidayah. Tidak ada yang lebih mahal dari hidayah. Jadi kalau ibu kita semua masih diberi hidayah Allah, itu masih diberi kekayaan yang luar biasa. Dan dengan hidayah itu ibu bisa mendapatkan yang lain. Dengan bimbingan Allah, dengan hidayah Allah, ibu bisa mendapatkan harta-harta yang lain. Oleh karena itu,
setiap saat kita sholat ya, selalu kita dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal di 2 tempat. Yang pertama, setiap baca Al-Fatihah. Setiap baca Al-Fatihah itu pasti ketemu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku hidayah. Berarti kalau setiap Fatihah baca hidayah, minta hidayah berapa kali sehari? Kalau wajib saja 17 kali. Nah, setiap Fatihah minta hidayah. Kalau sholatnya lebih dari 17 rakaat, berarti lebih dari 17 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat duduk di antara 2 sujud, Allahumma firli warhamni warfa'ni wahdini warzuqni wahdini, berikan aku hidayah. Setiap rakaat berapa kali duduk di antara 2 sujud? Ya, setiap rakaat 2 atau 1? Duduk di antara 2 sujud. Setiap rakaat 1 kan? Nah, 1 kali. Berarti kalau 17 rakaat 17 sama 17 34 kali minimal kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya 5 waktunya komplit. Masya Allah. Di antara sesuatu yang terbanyak yang kita minta kepada Allah adalah minta hidayah. Dan hari ini kita diberi hidayah. Maka oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW, mari kita berdoa untuk beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan saudara sekalian yang baik dan dimuliakan Allah, sore hari ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan kondisi kita. Seminggu terakhir ini sudah mulai masuk musim penghujan. Maka saya akan menyampaikan fikih dan adab di musim penghujan. Fikih dan adab di musim penghujan. Ibu-ibu kalau pas hujan ngapain? Kalau pas di rumah hujan besar, terus jadikan ngapain? Nah itu ternyata ada tontonannya, ada bimbingannya. Gitu. Paling mungkin selama ini kalau hujan ada yang bocor enggak? Ada yang bocor enggak rumah? Kalau ada yang bocor ya ngomong suami, Pak bocor. Atau ambil ember ditadai gitu ya. Yang lain apa selain cari yang bocor? Nah, ini sekarang kita belajar bagaimana Islam membimbing kita pada saat hujan turun. Ya. Oke. Mohon diperhatikan ini. Ya, kalau ditanya di rumah tadi ngajinya apa? Jangan sampai jawab begini, nggak tahu gurunya nggak jelas. Jangan. Satu, hakikat dan hikmah hujan. Hakikat dan hikmah hujan.
Yang pertama, hujan itu anugerah Allah dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bu ya, tanda kekuasaan Allah. Siapa yang bisa bikin hujan? Kira-kira manusia bisa bikin hujan enggak? Bisa Bu. Namanya hujan buatan. Tapi seumur saya ini, saya baru ketemu hujan buatan itu sekali zamannya Pak Harto. Dan itu di Jakarta, tidak di tempat lain. Jadi Pak Harto karena dulu musim kemarau panjang, di Jakarta banyak kekurangan air. Waktu itu saya di Jakarta. Terus pemerintah mengadakan hujan buatan. Cuma sekali saja, biayanya itu miliaran. Karena hujan buatan itu gimana? Itu helikopter, itu bawa garam yang halus itu, sudah ditumbuk itu, kemudian ditaburkan di langit, dibuang, garam itu dibuang, itu nanti menyerap uap air yang ada di udara itu terserap oleh garam itu. Terserap. Nanti kalau sudah banyak seperti mendung gitu, nah baru nanti turun hujan. Gitu. Tapi turun hujannya itu tidak bisa ditentukan. Ini turunnya nanti di Pekalongan Utara, tidak bisa, karena tergantung angin. Pinginnya hujannya di Pekalongan Utara, makanya ditaburkan garamnya itu di Pekalongan Utara. Nggak taunya garamnya itu apa? Anginnya ke selatan. Akhirnya mendungnya ke selatan, jatuhnya di Pekalongan Selatan. Nah itu manusia itu. Bikin hujan bisa, tapi untuk mengatur jatuhnya di mana itu tidak bisa. Yang diatur bisa usaha, tapi memastikan tidak bisa. Selama ini hujan bayar apa betul? Gratis. Masya Allah. Itu kalau pakai biaya itu bukan miliunan lagi, triliunan. Apalagi hujannya seperti tadi malam bulan, deras sekali. Tadi malam saya ngantar anak saya ke stasiun jam 11. Dia kebanjiran. Dari sepanjang Setono itu sudah keluar dari Setono sudah banjir. Masuk di Sorogenai banjir agak besar. Ya. Terus masuk di ini jalan Salak itu banjir. Dan yang tidak banjir. Pulangnya lewat Haji Agus Salim banjir. Masya Allah. Karena hujan besar sekali tadi malam. Oleh karena itu hujan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dan itu sekaligus anugerah dari Allah. Bisa dibuka surat Fussilat ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kamu lihat bumi kering dan gersang. Pada saat kemarau, bumi kan kering gersang. Sawah-sawah itu tanahnya pada membelah karena tidak ada air. Maka apabila kami turunkan air hujan di atasnya, maka tanah itu bergerak dan kembali menjadi subur. Tanah yang tadinya kering kerontang, nggak ada rumput-rumputan mati semua. Tapi kalau sudah dijatuhkan hujan di atasnya oleh Allah, tanah itu kembali menjadi subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi
Ini ayat yang membicarakan tentang turunnya air hujan. Insyaallah ya, Indonesia ini luar biasa. Karena Indonesia itu berada di Khatulis Tiwa. Surganya dunia itu Indonesia. Kita tidak pernah dingin sekali, juga tidak pernah panas sekali. Panasnya sedang-sedang saja, dinginnya juga sedang-sedang saja. Tapi di belahan bumi yang lain, kalau dingin sampai di bawah 0 derajat. Kalau panas di Mekah itu bisa sampai 54 derajat. 54 derajat, bayangkan. Indonesia itu paling panas 31. Tidak pernah lebih dari 31. Kemarin yang panas sekali itu 31. Saya pernah haji tahun berapa ya? Tahun 2001 itu dingin sekali, di bawah 0 derajat, minus 8 derajat. Itu di Mina mau wudhu itu kumur, itu gigi kayak kocopot semua. Dingin sekali. Tidak kumur, tidak dapat sunnah. Dan kalau nanti di belakang ada, kalau musim dingin justru disuruh menyempurnakan wudhu. Karena pahalanya double, dapat ghanimah istilahnya, dapat bonus. Ya. Tapi waktu 2014 panasnya sampai 54 derajat. Di Arafah itu panasnya 54 derajat. Masya Allah, luar biasa. Sampai itu air itu disemprotkan lewat atas itu. Ada besi-besi yang menjulang itu kalau waktu panas keluar air seperti hujan supaya jamaah haji tidak kepanasan. Nah, Indonesia ini luar biasa. Tapi Ibu, di Sudan, pernah dengar negara namanya Sudan? Pernah ya? Di Afrika. Itu di Sudan itu tidak pernah hujan. Negara yang tidak pernah hujan itu Sudan. Ya, pertaniannya menggantungkan Sungai Nil yang dari Mesir itu, dia mengalir sampai Sudan. Itu pertaniannya menggantungkan Sungai Nil. Tapi Sudan sendiri tidak pernah hujan. Oleh karena itu, penduduk Sudan, masyarakat Sudan itu bikin rumah itu pakai lempung, pakai tanah liat. Tanah liat itu kan buat mainan anak-anak itu dulu ya. Itu kalau kena hujan ribut, ya luntur kan, lama-lama benyek kan gitu ya. Nah, kenapa orang Sudan bikin rumah pakai lempung? Karena tidak pernah hujan. Karena tidak pernah hujan, jadi bikin rumah pakai lempung itu ya aman-aman saja. Aman saja. Sementara di Indonesia di Kalimantan Tengah itu hujan setiap hari. Di Indonesia. Kalau di Pekalongan nanti terkadang ada musim panas, ada hujan lama. Itu di Kalimantan itu hujan setiap hari, bayangkan, di Indonesia. Pernah dengar nggak? Belum pernah. Nah, tak kasih tahu. Jadi di Kalimantan itu ada daerah yang hujannya setiap hari. Kenapa? Karena di daerah itu dibikin sumur bor, itu airnya jelek. Airnya itu jelek terus. Dibikin sumur ya tetap airnya tidak bisa diminum, bau. Gitu. Tidak enak. Oleh karena itu keadilan Allah apa? Di daerah itu diturunkan hujan setiap hari supaya masyarakatnya mendapatkan air. Masya Allah, ini keadilan Allah. Jadi masyarakat di situ depan rumahnya atau belakang rumahnya itu ada kolam besar untuk menampung air hujan. Jadi kalau
air hujan kena genteng itu dibuat dialirkan ke kolam itu, ke kolam penampung itu. Nah, nanti air hujan itu untuk mandi, untuk nyuci, untuk masak dan sebagainya. Itu Kalimantan. Jadi asik sekali. Allah ini mengatur kehidupan ini luar biasa sekali. Sampai segitunya. Karena hujan itu adalah anugerah sekaligus kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mau mengatur apa saja ya terserah. Ya, oke. Kalau ada slide-nya, panjang bisa lihat rumah lempuh. Cuma nggak ada tayangannya, jadi tidak bisa lihat. Kemudian yang kedua, hujan itu sebagai peringatan dan teguran. Sebagai apa, Bu? Peringatan dan teguran. Dari mana tahunya? Tahunya Rasulullah, kata Aisyah, kata istri beliau, kalau dia mendung yang gelap, angin yang menggembus gitu, itu wajahnya khawatir. Rasulullah itu wajahnya kelihatan khawatir. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, orang lain kalau datang mau mendung, mau itu pada senang karena akan turun hujan. Rasulullah kan di Madinah. Madinah itu jarang hujan. Jadi kalau ada mendung mau hujan itu masyarakat Madinah senang. Sampai hari ini masyarakat Mekah Madinah itu kalau ada hujan senang sekali. Anak-anaknya pada keluar, pada hujan-hujanan. Jadi kalau umroh, kalau haji, pas hujan itu orang-orang Arab penduduk asli itu pada keluar, pada hujan-hujanan, karena jarang hujan. Nah ini Rasulullah ini wajahnya khawatir. Terus ditanya kenapa orang lain senang tapi saya lihat wajahnya dia kok khawatir. Karena kemudian kata Rasulullah, wahai Aisyah, tidak ada yang memberi keamanan kepadaku akan datangnya azab kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah kalau lihat mendung yang hitam, angin yang berhembus, itu ingatnya zamannya Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh itu gimana? Mendung gelap, ya, terus turun hujan berhari-hari, banjir, habis semua. Tidak ada yang tidak kena banjir kecuali yang ada di perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Nah itu Rasulullah ingat itu. Kalau ada mendung itu ingat peristiwanya Nabi Nuh. Dan ada umat lain yang dihukum Allah, diazab Allah dengan hujan dan petir. Bahkan ada yang ekstrim hujan batu. Umatnya Nabi siapa yang hujan batu? Umatnya Nabi Lut alaihissalam. Umatnya Nabi Lut itu mempraktekkan LGBT. Jadi LGBT yang sekarang ada itu ketinggalan zaman karena sudah dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihissalam. Jadi laki-laki senangnya sama laki-laki, perempuan senangnya sama perempuan. Nah sekarang ini kan parah itu LGBT. Bahkan di Amerika, di negara-negara Eropa itu dibolehkan menikah sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Resmi negara membolehkan. Jadi wanita menikah dengan wanita ingin punya anak, kan aneh ya. Nah, itu terjadi di Amerika itu. Nah itu terus diadab dengan hujan batu, tidak hujan air. Jadi Rasulullah khawatir. Oleh karena itu
hujan itu adalah peringatan dan teguran. Maka nanti panjenengan kalau hujan ada doanya kan? Ada doanya. Doanya apa Bu? Kalau pas hujan, Allahumma sholiban nafi'an wa rahmatan. Allahumma sholiban nafi'an wa rahmatan. Ya Allah, mudah-mudahan hujan kali ini bermanfaat dan membawa rahmat, tidak membawa bencana kepada manusia. Itu doanya kan itu. Kalau tidak ingin banjir, doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Nah, kalau tidak mau banjir, jadi ada doa anti banjir. Kemudian yang ketiga, hujan itu menjadikan kita mendapat peluang tambahan pahala. Mendapat peluang tambahan pahala. Kalau tidak hujan, pahalanya normal. Tapi kalau datang hujan, panjenengan bisa dapat tambahan pahala. Kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan tentang sesuatu amalan yang dengan amalan itu Allah menghapus dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu? Kemudian para sahabat tentu saja mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, amalan itu adalah menyempurnakan wudu pada saat musim dingin, pada saat musim hujan. Kalau hujan kan dingin. Maka kalau ibu-ibu musim dingin itu tetap menyempurnakan wudu, maka dapat tambahan pahala. Seminggu ini kan panjenengan kalau tidur tidak perlu AC, tidak perlu kipas angin. Tapi setengah bulan yang lalu harus pasang kipas angin, harus pasang AC. Ya. Sekarang tidak usah pasang, udah dingin. Luar biasa sekali, enak hawanya ya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi amalan itu apa? Menyempurnakan wudu pada saat musim dingin. Jadi kan kalau musim dingin wudunya tetap 3 kali atau 1 kali? Basuh wajahnya tetap 3 kali atau sekali? Musim dingin. Umurnya tetap 3 kali atau sekali? Nah, kalau disempurnakan tetap 3 kali, maka dapat tambahan pahala. Kata Rasulullah begitu. Oleh karena itu, hujan itu, musim penghujan itu adalah peluang mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Umar bin Khattab, qala Umar radhiyallahu anhu, asy-syita'u ghanimatul 'abidin. Musim dingin itu asyita, musim dingin itu ghanimatul 'abidin, sebagai bonus bagi ahli ibadah. Para ahli ibadah itu kalau musim dingin dapat bonus. Bonusnya apa tadi? Menyempurnakan wudu. Bonusnya pahala, dapat tambahan pahala. Ibu kalau belanja kan pengen dapat bonus. Nah ini kalau musim hujan, panjenengan dapat bonus pahala dengan cara menyempurnakan wudu. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Adab apa yang harus kita, etika apa yang harus dilakukan pada saat hujan? 1, memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Belum pernah dilakukan kan? Nah sekarang nanti kalau hujan deras gitu, nah panjang perbanyak doa. Kenapa? Kata Rasulullah nih, utlubul
utlubus tijabatat doa idza salasin. Carilah doa mustajab di 3 waktu. Di 3 waktu kata Rasulullah. Idza tiqa'il juyus, pada saat bertemunya 2 pasukan. Jadi kalau ada satu pasukan dengan satu pasukan bertemu berperang, nah itu panjenengan disuruh banyak berdoa, karena itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah akhir-akhir ini kan Palestina sama Israel perang terus. Itu perbanyak doa, karena itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian wa iqamis shalah, menjelang sholat, itu waktu yang mustajab. Menjelang sholat maksudnya gimana? Sudah adzan tapi belum qomat. Nah, jadi antara adzan dan qomat, waktu antara adzan dan qomat itu waktu yang mustajab untuk berdoa, baik di rumah maupun di masjid. Kemudian ini wa nuzulil ghaisi, pada saat turun hujan. Pada saat turun hujan itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Jelas ya? Oleh karena itu kalau hujan turun, panjenengan perbanyak doa, karena waktu itu doa kita mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Kemudian yang kedua, sebelum yang kedua ada doa-doa khusus untuk keadaan yang berkaitan dengan hujan. Panjenengan kalau lihat angin berhembus dengan kencang karena mau hujan, ada doanya sendiri. Kalau lihat mendung, ada doanya sendiri. Kalau nanti turun hujan, ada doanya sendiri. Kalau lihat petir, ada doanya sendiri. Supaya tidak banjir, ada doanya sendiri. Wah, jadi doanya ada 5. Kalau lihat angin berhembus mau hujan, doanya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairul ma arsalat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma arsalat bihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari angin yang berhembus dan apa yang Kau perintahkan kepadanya, dan aku berlindung dari keburukan angin yang berhembus dan apa yang Kau perintahkan kepadanya. Nah, itu doa kalau lihat menyaksikan angin berhembus dengan kencang. Kalau lihat mendung, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan mendung. Kalau hujan, Allahumma shayban nafi'an wa rahmatan. Kalau lihat petir, subhanalladzi sabbahat bihi. Subhanalladzi sabbahat bihi. Sabbahat lahu. Kalau di TK diajarkannya kalau lihat petir. Ada guru TK. Subhanallah, gitu aja kan? Subhanallah di TK. Yang lengkap subhanalladzi sabbahat lahu. Bukan subhanallah dong. Yang lengkap subhanalladzi sabbahat lahu. Kalau tidak mau banjir, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doa-doa khusus musim hujan. Kemudian yang kedua, kalau musim hujan disunahkan apa? Mengambil berkah dari air hujan. Mengambil berkah dari air hujan. Maksudnya gimana? Maksudnya, kan kalau pergi-pergi gitu ya, pergi terus di tengah hujan kok, di tengah jalan kehujanan, disunahkannya hujan-hujanan sekalian.
disuruh hujan-hujanan sekali-kali. Sunahnya mengambil berkah itu maksudnya disuruh hujan-hujanan. Kok begitu? Iya. Anas, ya, sahabat Anas bin Malik pergi bersama Rasulullah. Terus hujan turun. Masih pergi bersama Rasulullah, hujan turun. Kata Anas apa? Rasulullah buka baju. Rasulullah bajunya malah dibuka. Hujan-hujanan. Kata Anas, ya Rasulullah, mengapa engkau seperti itu? Li'annahu hadisu ahdi Rabbihi ta'ala. Karena hujan ini baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam rangka menyambut ciptaan Allah itu, Rasulullah malah buka baju hujan-hujan. Jangan apa dimasuk angin, takut masuk angin. Nah, ini tidak berani hujan-hujanan. Tapi di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau hujan, ya terutama dalam perjalanan, bukan di rumah keluar hujan-hujan kan. Pada saat panjang dalam perjalanan kok hujan, naik motor, apa jalan kaki, itu hujan-hujanan aja. Sunnahnya begitu malah. Ya, sunnahnya begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, disunahkan apa? Berwudu dengan air hujan. Nanti kalau dengan berwudu dengan air hujan disunahkan. Jadi hujan besar, jangan kebetulan tidak dalam posisi wudu, punya wudu dengan air hujan. Misalnya punya air wudu, diulangi wudunya, dikanteli, tidak apa-apa. Dikanteli wudunya, wudu lagi tidak apa-apa dengan air hujan. Ini hadisnya ini. Ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahuran fa natatahharu minhu wa nahmadallahu alaihi. Keluarlah kalian bersama kami menuju air yang telah dijadikan oleh Allah sebagai alat yang untuk bersuci. Kemudian kami bersuci dengan air tersebut dan memuji Allah atas nikmat. Bersuci di sini maksudnya berwudu. Di Rasulullah mengajak para sahabat untuk mengambil air wudu dengan air hujan. Dulu waktu saya masih kecil, kalau wudu pakai air hujan gampang karena banyak grojoknya. Nah sekarang ini paketnya itu buat paralon, ditampung paralon sampai ke bawah, jadi ngambil air hujannya susah. Kalau dulu gampang air hujan tinggal ditandai ember itu udah beres, bisa untuk mandi, bisa untuk tunjukkan gitu ya. Sekarang nggak susah, tapi kalau ibu mau, nah insya Allah bisa. Jadi ambil air hujan untuk berwudu. Air hujan itu suci apa najis? Suci. Air hujan itu suci sekali. Ya. Itu tiga. Pertama tadi apa? Banyak berdoa. Yang kedua disunahkan hujan-hujanan. Yang ketiga berwudu dengan air hujan. Ya, oke. Sekarang fikih atau hukum seputar hujan. Ini bagian terakhir. Jadi sesuai dengan Al-Quran surat Al-Furqan ayat 48 Allah berfirman wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci, yaitu air hujan. Jadi air hujan itu tahurun wa mutahhirun, suci dan mensucikan. Sampai gitu ya, air hujan kemudian jatuh ke tanah. Nah, panjenengan terus payungan gitu ya,
lewat air hujan itu payungan, terus pakaian bawahnya, ya jaringnya atau pakaian bawahnya itu kecipratan air hujan yang sudah turun ke tanah itu tidak najis, tidak najis. Walaupun sudah turun ke tanah terus nyiprat ke pakaian panjenengan, itu pakaian panjenengan tidak najis. Apalagi yang baru dari atas, yang sudah turun ke tanah kemudian nyiprat itu tidak najis. Ya, kalau dari Mesir hujan pakai payung sampai rumah kan kecepretan gitu. Ganti pakaian betul. Seringnya ganti. Tapi nggak ganti nggak apa-apa, dikeringkan aja, dipakai lagi nggak apa-apa, nggak najis. Dikeringkan aja, nggak usah disiram, dikeringkan aja itu nggak najis. Ya, jadi seperti itu. Kemudian pada saat musim hujan, kita umat Islam mendapat keringanan di dalam soal toharoh. Mendapat keringanan soal toharoh. Maksudnya begini Bu, musim dingin, dengan pakai kaos kaki, pakai kerudung, ya, supaya mengurangi dingin gitu ya, mengurangi dingin. Tentu saja pakainya kaos kaki dan kerudung setelah berwudu. Jadi panjenengan berwudu, terus pakai kaos kaki, pakai kerudung, pakai pakaian. Setelah pakai kerudung, pakai kaos kaki batal, misalnya. Berarti kan harus wudu lagi. Itu tidak perlu dicopot kaos kakinya, tidak perlu dicopot kerudungnya. Dipakai aja, wudu tetap pakai kaos kaki, tetap pakai kerudung. Nah nanti basuh kakinya gimana? Cukup diusap kaos kakinya, diusap tok. Jadi kalian ambil air terus dibuang, terus diusapkan di kaos kakinya. Ya. Atau kalau basuh kepala cukup ambil air dibuang, terus kerudungnya diusapkan. Itu ya, dapat keringanan Bu dalam rangka menjaga rasa dingin. Atis baru wudu batal, berarti kan suruh wudu lagi atis lagi. Nah supaya tidak dingin lagi, dapat keringanan apa? Tidak usah copot kaos kaki, tidak usah copot kerudung, cuma diusap saja. Itu sah. Kalau di rumah berlakunya sehari, sampai sehari itu berlaku boleh. Jadi nggak usah copot kerudung sehari boleh. Kalau wudu begitu aja. Kalau bepergian berlakunya 3 hari. Kalau bepergian, adalah bepergian waktu musim dingin. Ya, pakai kaos kaki, pakai kerudung, ya, karena musim dingin pakai jaket. Nanti di luar kota batal misalnya harus wudu, tidak usah copot kaos kaki. Tapi tadi pakai kaos kakinya di rumah itu habis wudu. Wudu dulu jenengan, terus pakai kaos kaki, pakai kerudung, pakai jaket. Nanti kalau batal lagi, kaos kakinya tidak usah dicopot, kerudungnya tidak usah dicopot, tinggal wudu saja. Kakinya nggak usah disiram, diusap toh, diusap. Kerudungnya juga cukup diusap saja. Kalau di luar kota berlakunya sampai 3 hari. 3 hari tidak copot kerudung, tidak copot kaos kaki, tidak apa-apa. Kalau di rumah berlakunya hanya 1 hari. Asik kalau dapat keringanan. Bahkan boleh bertayamum. Kalau sangat dingin sekali. Dengan dingin, kalau kena air gredeg, ada enggak yang kalau pas dingin kena air gredeg? Nah itu kalau seperti itu boleh bertayamum, ya boleh bertayamum.
pada saat mandi wajib. Pada saat mandi wajib, bukan wudhu. Bukan wudhu, tapi mandi wajib. Kalau mandi wajib kan bujuk semua, ya kan? Nah itu boleh diganti dengan tayamum saja, tidak usah mandi wajib, ya. Oke. Kemudian dapat keringanan dalam berjamaah. Dapat keringanan dalam sholat berjamaah. Jadi misalnya begini, panjenengan keluar kota, hujan besar, panjenengan ada di mobil, mau ke masjid, tidak ada payung yang bisa menghalangi panjenengan tidak kehujanan, atau dingin sehingga keluar dari mobil tidak enak, itu boleh sholatnya di mobil, tidak usah keluar. Keringanannya gimana? Boleh sholat di dalam kendaraan kita masing-masing. An Jabirin qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa mutirna faqala li yusalli man syaa minkum fi rihlihi fi rahlihi. Jadi kalau hujan, bagi yang mau silahkan sholatnya di dalam kendaraan masing-masing, tidak usah keluar menuju masjid. Tuh, keringanan kedua. Keringanan ketiga, kalau panjenengan berada di masjid, misalnya gini, panjenengan berada di masjid maghrib, panjenengan ke masjid maghrib itu belum hujan, tapi setelah di masjid hujan besar sekali, itu sholat isyaknya boleh dijamak dengan maghrib. Jadi sholat isyaknya ditarik. Jadi sholat maghrib dulu, terus sekaligus sholat isya, jamak takdim. Maghribnya 3, isyanya tetap 4, gak boleh dikosor kan. Setelah itu pulang. Itu memperingan. Karena khawatir, waduh ini hujan besar, gimana rumah saya ini. Nah supaya tidak khawatir, tidak usah sampai isya. Maghrib itu isyaknya ditarik, langsung berjamaah. Kalau di rumah tidak boleh. Kalau di rumah maghrib hujan besar terus dijamak saja isyaknya, tidak boleh kalau di rumah. Yang boleh hanya di masjid. Bahkan azan muadzinnya itu pada saat hayya 'alas shalah itu disuruh ganti. Hayya 'alas shalahnya jangan dibaca, jangan dikumandangkan, diganti as-shallu fi buyutikum. Shallu fi buyutikum. Salatlah kamu di rumahmu masing-masing. Hayya 'alas shalah kan mari kita salat ke masjid kan gitu artinya. Terus diganti dengan shallu fi buyutikum. Salatlah kamu di rumahmu masing-masing. Makanya kalau hujan besar, panjenengan enggak usah khawatir, iki sing ring masjid sapa. Enggak usah khawatir. Karena justru Rasulullah kalau hujan besar disuruh sholat di rumahnya masing-masing. Yang perempuan maupun yang laki-laki. Kalau perempuan jelas ya, tidak hujan saja kan boleh di rumah sholat jamaahnya. Yang laki-laki juga boleh. Kalau hujan besar, nggak usah ke masjid. Itu keringanan dalam hukum fikih. Ya. Itu tadi sholat jamak sudah. Jadi sholatnya boleh dijamak. Kalau hujan besar, bahkan tidak usah ke masjid, disuruh sholatnya di rumah kita masing-masing. Jadi wudhunya boleh diusap saja
kaos kakinya dan kerudungnya tidak usah dicopot, sholatnya boleh dijamak, bahkan tidak usah ke masjid kalau hujan besar. Ibu-ibu, demikian fikih dan adab pada saat musim hujan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi mungkin ada yang perlu didiskusikan, perlu ditanyakan, monggo silakan. Ada enggak yang perlu ditanyakan? Monggo Bu. Tapi gimana? Gak wudu. Oh, ya. Menyentuh ya, sentuhan dengan lain jenis batal apa tidak? Ya. Yang paling ringan kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau disengaja menyentuh itu kan. Ngapain nyentuh-nyentuh orang lain? Tapi kalau bersentuhan tidak sengaja tidak apa-apa. Jadi kan kalau haji nanti, haji atau umroh, tawaf itu Bu, campur Bu, laki-laki, perempuan. Kira-kira bisa nggak nyenggol? Kira-kira bisa nggak nyenggol? Kalau panjangan nyenggol batal, orang selesai tawaf itu. Senggolan mereka batal, senggolan mereka batal. Karena itu campur. Maka Majelis Tarjih Muhammadiyah termasuk senggolan antara laki-laki perempuan yang bukan muhrim itu tidak membatalkan wudu. Kalau sengaja baru batal. Kalau sengaja ya. Nah kalau di bis sudah wudu dari rumah, ya tinggal sholat itu ya, tinggal sholat. Kalau di bis umum ya menghadap aja sesuai duduknya. Ke Surabaya kan menghadapnya ke timur. Ya wis ke timur kok. Karena di bis atau di kereta sambil duduk. Kalau batal tidak ada air, cukup pakai tayamum. Kalau di pesawat, panjenengan haji itu di pesawat kan 11 sampai 12 jam. Pasti batal. Ya. Sering banyakan batal. Tidak boleh wudu di pesawat. Airnya tidak cukup. Satu pesawat itu minimal 450 orang, satu kloter. Tidak cukup airnya. Oleh karena itu berarti tayamum. Ya, kalau di pesawat tayamum itu boleh. Nanti sholatnya duduk, imamnya ya berdiri sempurna. Imamnya berdiri sempurna, rukuk sempurna, sujud sempurna, imamnya saja. Tapi jamaahnya boleh sambil duduk. Ya. Gitu. Di pemandangan azan, imamnya nanti di depan, di sebelah supir, di sebelah pilot. Ada ruangan yang kosong di situ, jadi berdiri sambil pakai pengeras suara supaya jelas ke belakang. Nah, gitu, ya. Nah, saya pernah jadi imam di pesawat, jadi imam di pesawat. Kalau jadi imam di pesawat, kalau jadi imam tidak boleh duduk, ya, berdiri sempurna. Baik, ada lagi? Monggo Bu, silakan. Waalaikumsalam. Jelas lagi apa saya yang kurang atau selatan yang tadi dikatakan keringanan dalam musim hujan, salah satunya mandi wajib ya. Mandi wajib itu sama dengan mandi junub. Mandi junub sama. Tayamum bisa tayamum. Bisa. Kalau berdinginan, kan musim dingin,
Ya, kalau mandi jenengan kedinginan berges gitu. Nah, itu boleh diganti. Ukurannya kalau kedinginan sekali. Kedinginan. Tapi kalau pakai air hangat kita itu masih kuat ya. enggak apa, ya mandi aja. Mandi. Seperti mandi saja. Mandi. Kalau pakai air dingin kedinginan, terus yang kedua tadi juga dikatakan apa cukup dipisah hidung dengan kaos kaki. Ya, Tangan enggak. Tangan enggak gimana maksudnya? Tangan tetap dibasuh. Tetap dibasuh. Jadi keringanannya hanya pada kaki dan kepala. Karena yang ditutup kan kepala sama kaki. Ya. Terus yang ketiga Ustaz. Ya. Yang ketiga tadi hati sama bukan Ustaz. Kalau ini apa etika dalam apa seperti tadi ya, yang berkaitan dengan hujan. Apakah benar saya pernah dengar kalau suami istri karena lama tidak punya anak kemudian hujan-hujanan bareng. Saya pernah dengar itu kalau ada hujan terus disuruh hujan dan berusaha karena itu hujan dari hadis berusaha. Bukan hadis. Tidak ada hadisnya itu. Terus apa mitos? Ya mitos. Jadi tidak boleh Ya boleh saja. Boleh saja. Dengan berharap kepada Allah. Jadi jangan yakin dengan usahanya itu, tapi yakinlah dengan Allah. Karena sunnahnya hujan-hujanan. Nah karena suami istri ya hujan-hujan suami istri. Sunnahnya. Tapi kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Monggo, Bu. Waalaikumsalam. Oh, dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan boleh dijamak, boleh dikosor. Boleh. Jadi maghribnya 3, isanya 2. Jamak. Ya, jamak maghrib. Oh, isanya. Oh, boleh. Isanya mau jamaah lagi dengan yang lain, tidak harus dengan imam yang di depan. Hanya cari orang lain atau teman yang bareng-bareng pergi diajak berjamaah sekaligus kosor. Boleh. Atau mau kalau tidak ada teman kosor sendiri boleh. Sekaligus isya tapi langsung dijamak dan kosor. Boleh. Kalau dalam bepergian. Masih di luar kota Bu ya. Jangan begini, nanti sholatnya di rumah saja, jamak kosor, tidak boleh. Kalau sudah di rumah hanya di jamak saja bolehnya, tidak boleh di kosor. Jangan dari Semarang mau ke Pekalongan, biar boleh di jamak kosor, sholatnya di Batang. Di Batang masih boleh di jamak kosor karena masih dalam perjalanan. Tapi kalau sudah sampai rumah, tidak boleh di jamak kosor, hanya bolehnya di jamak saja. Dikumpulkan jamak takhir, maghrib dilakukan di waktu isya. Tapi tidak boleh di kosor. Kosor itu hanya boleh di perjalanan. Oke. Terakhir ada lagi? Monggo Bu. Kaitannya sama air hujan. Ya. Air hujannya harus langsung dari langit atau dari pertama atau kita mau pakai ember baru kita nunggu. Boleh semua. Langsung boleh, ditampung dulu boleh, lewat grojokan boleh. Insya Allah suci semua ini.
Cukup ya? Mudah-mudahan bisa diamalkan sehingga kita mendapatkan walaupun musim hujan dapat tambahan pahala. Karena amal kita sesuai tuntunan dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Aziz Naim Ansari yang telah memberikan ilmu kepada kita.